Assalamualaikum, salam coretan planter. Mudah-mudahan dimanapun sobat coretan planter berada, kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kalian. Bekerja di perkebunan kelapa sawit, khususnya pekerja di operasional, itu banyak sekali jenis pekerjaannya, mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, tanaman belum menghasilkan, hingga tanaman menghasilkan. Berbicara tentang tanaman menghasilkan, ini ada pekerjaan yang sangat penting, yaitu pekerjaan panen. Panen kelapa sawit, mengambil buah dari pokok kelapa sawit sesuai dengan kriteria matang panennya. Kemudian buah tersebut akan dikumpulkan bersama brondolannya yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik minyak kelapa sawit. Dalam pekerjaan panen ini banyak sekali istilah-istilah yang populer, diantaranya mungkin agak asing bagi beberapa orang, namun sudah biasa bagi sobat yang sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit. Apa-apa saja istilah itu? Pertama, ada istilah kapal panen atau operasi panen. Kapal panen ini merupakan areal panen dalam suatu abdi yang harus selesai kita kerjakan dalam satu hari. Pada umumnya dibagi menjadi 6 bagian. Ada kapal panen A pada hari Senin, kapal panen B pada hari Selasa, kapal panen C pada hari Rabu, kapal panen D pada hari Kamis, kapal panen E pada hari Jumat, dan kapal panen F pada hari Sabtu. Kemudian ada namanya pusingan panen. Pusingan panen adalah waktu yang dibutuhkan untuk kembali melakukan proses panen di tempat yang sama. Pusingan panen yang normal yaitu antara 7 atau 8 hari. Para planter tentu sepakat bahwa pengelolaan pusingan panen adalah inti dari keberhasilan aktivitas panen. Dengan pusingan panen terjaga, maka sebagian besar permasalahan di panen dapat teratasi. Selanjutnya ada namanya taksasi panen. Taksasi panen adalah perkiraan atau estimasi jumlah rencana produksi. Pelaksanaan taksasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui potensi tandan buah segar kelapa sawit yang akan dipanen untuk hari yang akan datang. Taksasi ini adalah menjadi dasar berapa tenaga panen yang kita butuhkan dan juga berapa unit pengangkutan TBS yang kita butuhkan. Taksasi ini banyak jenisnya, ada yang menggunakan taksasi harian, bulanan, per 1 bulan, bahkan per semester. Selanjutnya ada istilah BJR. BJR merupakan berat janjang rata-rata, yang dimana berat satu janjang buah segar yang diambil rata-rata dari satu blok per tahun tanam. Selanjutnya ada namanya ancak panen. Ancak panen adalah suatu luasan panen yang harus diselesaikan satu orang pemanen dalam satu hari kerja. Pada umumnya ancak panen dibagi menjadi 3 bagian. Ada ancak panen tetap, ancak giring, dan ancak giring tetap per pemandoran. Selanjutnya ada namanya brondolan. Brondolan merupakan biji kelapa sawit yang membrondol atau lepas dari tandan buah segar kelapa sawit. Kemudian ada namanya buah tinggal. Buah tinggal adalah buah yang statusnya matang, hanya saja tidak dipanen oleh pemanen dan tertinggal di atas pokok. Selanjutnya ada buah matahari. Buah matahari ini terjadi karena pemanen tidak memotong tandan kelapa sawit tidak sempurna atau tidak sampai pangkal buah, sehingga menyisakan beberapa brondolan yang masih melekat pada tangkainya. Maka jika dilihat dari bawah, terlihat nampaknya seperti buah matahari. Selanjutnya ada istilah pikat atau sering populer namanya cangkang kodok. Merupakan istilah dari hasil potong buah. Tangkainya dilakukan oleh pemanen sehingga dia berbentuk mepet atau pikat. Tujuannya adalah agar tangkai tersebut tidak terkirim ke pabrik. Kemudian yang terakhir ada namanya restan. Restan ini sangat menarik kita bincangkan. Restan ini merupakan buah yang sudah terpotong dari ancak panen, namun tidak terkirim ke pabrik minyak kelapa sawit dan bermalam selama 24 jam atau tidak terkirim pada hari itu. Itu adalah pengertian dari restan. Mungkin itu beberapa istilah-istilah yang populer di dalam pekerjaan panen yang bisa kita bagikan. Semoga ada manfaatnya dan tunggu video kita selanjutnya. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum, salam coretan planter.